FK ini contohnya seperti di masker Orle. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel aku, Ari Priyanti. Jadi di video yang sebelum-sebelumnya aku sempat mereview masker yang sering kita kenal sebagai OneCare. Kalau kalian cek di Google, masukin keyword masker OneCare, kalian akan ketemu OneCare yang kayak gini, entah dari masker medis, duckbill maupun KN95 KF94, itu ketemunya yang hijau kayak gini. Nah, tapi begitu dicek, ternyata itu nggak ada izin edarnya di info.alkes.kemkes.go.id, padahal di kemasannya ada. Nah, di situ ternyata yang ada izinnya adalah OneCare yang produk lokal terbitan PT Sentral Medica Indonesia yang warna merah, ada juga yang hijau. Nah, di situ aku mulai mempertanyakan, jadi sebenarnya izin yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu apa aja gitu kan. Nah, kalian simak terus ya di video ini. Oke, izin yang pertama adalah kita sebutnya bukan izin sebenarnya, sertifikat ya. Tapi itu seringkali ditulis di kemasannya, jadi sehingga orang-orang mengira itu adalah izin edar. Nah, format yang pertama adalah FK. FK ini contohnya seperti di masker Orle kayak gini. Nah, kalau kalian buka sertifikasi alkes.kemkes.go.id, kalian akan melihat di situ ada sertifikat terbit, ada sertifikat yang sudah dicabut baik produsen maupun penyalur, dan di situ adalah formatnya FK semua. Jadi FK di konteks alat kesehatan ini adalah bukan izin tapi sertifikat, baik itu sertifikat produksi alat kesehatan maupun sertifikat produksi perbekalan kesehatan rumah tangga maupun sertifikat distribusi alat kesehatan. Nah, aku mencuplik definisi dari Permenkes nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan, pasal 1 angka 62, bahwa sertifikat distribusi alat kesehatan adalah sertifikat yang diberikan kepada distributor alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik in vitro yang telah melaksanakan CDAKB untuk mendistribusikan alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik in vitro. Sedangkan di angka 64, sertifikat produksi alat kesehatan dan PKRT adalah persetujuan untuk melakukan produksi, pengembangan produk, sarana produksi dan atau riset yang digunakan untuk pelaksanaan percepatan pengembangan industri alat kesehatan diagnostik in vitro dan PKRT. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali bahwa terdapat format FK yang adalah sertifikat untuk institusinya, untuk pabriknya, untuk PT-nya, bahwa mereka adalah produsen, mereka adalah distributor atau penyalur gitu. Jadi bukan merefer ke produknya. Yang kedua adalah FR. Kalau yang FK tadi udah jelas-jelas bisa kita lihat kalau Kemkes itu ngeluarin sertifikasi dalam format FK di webnya. Kalau di FR ini aku nggak nemu referensi kayak gitu. Nah, kemudian aku googling nih kan, keluar beberapa dokumen yang berisi surat berformat FR. Nah, FR ini sebagian besar adalah surat rekomendasi informasi produk. Jadi kalau tadi itu yang FK itu sertifikat, kalau yang FR ini hanya surat. Jadi surat informasi produk bahwa produk A adalah produk ini bukan merupakan alat kesehatan, produk B adalah produk ini bahwa merupakan alat kesehatan.
Nah, ini juga diperjelas dengan aku mengutip dari Pedoman Pelayanan Surat Keterangan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang aku download dari hukor.kemkes.go. Di situ ada beberapa poin dan poin H-nya adalah surat keterangan informasi produk untuk perusahaan atau perorangan. Surat keterangan informasi produk untuk perusahaan atau perorangan adalah surat keterangan yang ditujukan untuk memberikan informasi apakah suatu produk termasuk atau tidak termasuk kategori alat kesehatan atau PKRT yang dibutuhkan perusahaan atau perorangan, tetapi tidak digunakan untuk pengeluaran barang di bea cukai. Nah, di bawahnya juga ada persyaratan-persyaratan. Satu surat hanya untuk satu produk. Nah, udah jelas ya, berarti emang bener contoh yang aku temukan di Google bahwa FR ini adalah untuk format surat keterangan informasi produk. Nah, selain FR dan FK, itu juga ada format lain yang menurut aku rancu dan banyak disalahgunakan oknum untuk membuat produk mereka terlihat bagus di pasaran, yaitu BNPB. Jadi embel-embelnya BNPB itu bukan izin ya. Buat lebih detailnya kalian bisa cek di video aku yang ini. Itu aku khusus spesial bahas tentang BNPB. Nah, yang terakhir adalah AKD atau AKL. AKD atau AKL ini adalah format yang benar-benar izin dari Menkes resmi. Di sini aku mengutip dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190 Menkes/Per/8/2010 tentang izin edar alat kesehatan dan PKRT untuk produk alat kesehatan yang telah mendapatkan persetujuan izin edar. Nomor izin edar harus dicantumkan pada kemasan atau wadah atau pembungkus atau etiket produk, brosur, leaflet alat kesehatan. Penulisan nomor izin edar alat kesehatan adalah sebagai berikut: alat kesehatan dalam negeri Kemenkes RI AKD sekian sekian sekian, dan alat kesehatan impor Kemenkes RI AKL sekian sekian. Nah, dari permen tersebut, izin edar adalah izin yang dikeluarkan kepada perusahaan untuk produk alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga yang akan diimpor dan atau digunakan dan atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Nah, itu dia bedanya izin Menkes untuk produk-produk alat kesehatan, khususnya masker, karena kita akhir-akhir ini sering banget beli masker. Jangan sampai salah beli. Aku nggak menjudge yang nggak AKD dan AKL ini jelek, enggak, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan kalian ngerasa, Kak, aku tuh udah pakai double, pakai masker kain, jadi kalau pakai yang AKD AKL tuh sayang atau terlalu tebel, jadi kayak sesek, itu boleh banget. Yang jelas jangan sampai kita tuh salah mengira produk itu sudah resmi, ternyata enggak, dan kita tuh kecewa, kok produknya tipis sih, begini sih. Nah, itu dia. Udah azan juga, aku sampai sekian dulu. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih.